Halo, apa kabar? How are you, YouTuber dan para penonton setia channel ini? Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang latihan dari explanation text, di mana pada video sebelumnya saya telah membagi video tentang explanation text. Nah, sedangkan sekarang yaitu mengenai latihannya. Jangan lupa untuk share this video, subscribe, like, dan komen, karena video ini pasti sangat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, ini adalah contoh text explanation atau explanation text yang pernah diberikan di video sebelumnya. Nah, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana pengucapannya yang benar dalam bahasa Inggris, silahkan klik link di atas. Saya akan bacakan. Ini adalah contoh, saya akan bacakan kembali teksnya. Frogs are amphibians. Amphibians spend part of their lives underwater. Young frogs start their life in water as tadpoles. First, the female frog lays lots of eggs, so some will survive from being eaten by fish and other animals. The eggs are small and often laid inside white foam. Next, the eggs hatch into tadpoles. Tadpoles have gills so they can breathe underwater and a strong tail to help them swim. As the tadpoles grow bigger, they start to change because they need to become a frog. Their tail becomes smaller and they begin growing legs. The back legs grow first, followed by the front legs. The changing process of metamorphosis is in froglet cycle because the froglets become adult frog. Tadpoles also start to develop lungs because they have to be ready to breathe on land when they become a frog. Tadpoles may be found in billabongs, lakes, swamps, or even in puddles after heavy rain. Nah, jadi kalau misalkan kalian membaca teks, nanti kalau misalkan mengerjakan soal harus membacanya dengan kecepatan seperti itu. Karena untuk mengejar waktu. Tapi perlu kalian ingat, kalau kalian mengerjakan soal berbentuk teks atau reading comprehension, kalian jangan terlalu terpaku dengan teksnya dulu, tapi kalian harus baca dulu pertanyaannya berikut dengan pilihannya, baru ke teks. Ya, karena jawabannya ada di teks semua, tapi sebelum melihat atau membaca teks semuanya, karena itu akan menghabiskan waktu atau memakan waktu yang cukup banyak, maka perhatikan dulu atau pahami dulu pertanyaannya, kemudian lihat pilihannya. Bagi kalian yang merasa ingin berlatih lagi membacanya, berikut dengan pronunciation-nya, silahkan klik link di atas. Bagi kalian yang ingin tahu artinya dalam bahasa Indonesia, pengucapannya, silahkan klik link di atas. Oke. Sekarang latihan. What could be the best title of the text? Apa yang lebih baik menjadi judul dari teks tersebut? Apakah pilihannya? Apakah Why Tadpoles Become Frog? Kenapa kecebong menjadi katak? What is frog? Apa itu katak? How is tadpoles born? Bagaimana kecebong dilahirkan? How is tadpoles lives underwater? Atau A. How tadpoles change? Nah, kalau kalian bisa menyimpulkan dari berdasarkan bacaan teks yang kalian baca sebelumnya, maka yang pas menjadi judulnya dari teks ini adalah kira-kira apa? Frogs, amphibians. Jawabannya adalah
Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, jawaban yang paling tepat untuk judul teks di atas, kalau kalian membaca dengan seksama, kalau jawabannya why tadpoles become frog, tidak ada alasannya secara eksplisit di situ. Kalau what is frog? Ya, memang ada. Frog is an insect. Tapi coba lihat di paragraf selanjutnya. Karena itu hanya tersedia di paragraf pertama. How is tadpoles? Bagaimana tadpoles dilahirkan? Tadpoles tidak dilahirkan, tapi bertelur. How is tadpoles lives under? Bagaimana kecebong hidup di bawah air? Oh, tidak secara spesifik menjelaskan itu. Tapi itu jawabannya. Bagaimana kalau misalkan how tadpoles change? Bagaimana tadpoles berubah? Atau dengan kata lain, bagaimana tadpoles atau kecebong bermetamorfosis? Jadi jawaban yang paling mendekati adalah jawabannya E. Ya, betul. Pertanyaan kedua. The word amphibians in paragraph 1 means that. Kata amphibians in paragraph 1 means that. Nah, kalau kalian mungkin punya prior knowledge atau pengetahuan sebelumnya tentang apa itu amphibians, pasti kalian bisa menjawabnya dengan sangat mudah sekali. Tapi kalau misalkan kalian sedikit bingung, kalian bisa mencari tahu jawabannya di teks tersebut, ya. Sebagaimana kalian ketahui, tadi membicarakan mengenai katak. Katak itu biasanya kalau kalian pakai logika sendiri pribadi, biasanya katak itu kan mungkin kalian sering lihat di sawah atau misalkan di pekarangan rumah kalian, atau misalkan dekat tanaman atau misalkan bisa di hutan kalau kalian sedang bermain ke hutan. Nah, tapi kadang juga kalian sering melihat katak atau tadpoles itu. Katak itu kan kadang sering kalian lihat di taman. Tapi kalau misalkan kecebong, kalian tidak mungkin melihatnya di darat, ya kan? Nah, kecebong itu pasti kalian hanya melihatnya di dalam air. Nah, mungkin amphibians ini bermakna ke sana. Nah, coba kita lihat pilihannya. Nah, pilihannya itu adalah cold-blooded, atau artinya berdarah dingin. Live in water, hidup di air. Kecebong mungkin hidup di air. Live in land, hidup di tanah atau daratan. Warm blooded, berdarah hangat atau seperti manusia. Live both in water and on land. Nah, kalau melihat pilihan ini, memang kalau kita berbicara katak memang berdarah dingin. Mereka hidup di air, tapi juga hidup di darat. Warm-blooded itu jawaban yang mengecoh, tidak ada hubungannya. Jadi karena amphibians, kalau kalian pernah mendengarnya, kemungkinan kalau berdasarkan teks tadi, berarti jawabannya adalah live both in water and on land. Nah, jadi jawaban yang paling mendekati adalah jawabannya E. Nah, dalam soal reading comprehension atau yang khusus berhubungan dengan teks, umumnya pertanyaan merujuk kepada hal berikut. 1. Soal tujuan bacaan atau what the purpose. Kemudian 2. Soal ide pokok. 3. Itu soal informasi detail. Yang keempat itu soal makna kata. Yang kelima itu soal rujukan kata. Nah, dari 5 kategori soal di atas dikembangkan menjadi model pertanyaan atau soal berdasarkan bacaan yang diberikan. Beberapa model soal yang sering muncul setelah membaca text explanation adalah
What is the purpose of the text? Atau apa tujuan dari teks tersebut? What is the text about? Teks tersebut berbicara tentang apa? What is the thing which is used by to? What is apa hal yang digunakan oleh itu untuk? Nah, biasanya misalkan pertanyaan tentang tadpoles misalkan. What is the thing itu misalkan what is the tadpole which is used by them to eat misalkan. Nah, jawabannya kan bisa beragam nanti. Kemudian next, for the phrase atau frase bla 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 bermakna. Ini kita harus punya pemahaman tentang kosakata. The word eat bla 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 atau the word eat atau the word that dan banyak lagi katanya. The second line atau misalkan third line, paragraph 3, paragraph 4, paragraph 1, 2 refers to mengacu ke. Nah, jadi pertanyaannya seperti itu. Nah, yang the word, the phrase, the clause ini bisa berubah-berubah. The phrase ini bisa the clause juga gitu. Jadi ini bisa menjadi beberapa model soal. Jadi kalian harus terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan teks, pertanyaannya muncul dengan model-model seperti ini. Coba sekarang kita latihan lagi dengan teks yang berbeda ya. Bees are the only insect which produce food for human. The food the honeybee produces is unique, good tasting, beneficial, and nutritious. So how does a bee make honey? First, bees drink nectar from flowers using their long tongue. Their tongue helps them to reach the nectar inside the flower. Then bees store the nectar in a special sac called a honey stomach inside the stomach. Special enzyme change the nectar into two sugar called fructose and glucose. After the bees return to their hive, they spit the nectar from its honey stomach into one of the cells. Next, the heat in the hive evaporate water from the nectar and it turns into honey. Finally, the bees cover the cell with a wax cap. Thousands of worker bees can produce over 200 pounds of honey for the colony in a year. Imagine if there are no bees on this earth. Nah, setelah kalian baca teksnya, kecepatannya jangan kurang daripada itu. Kalau enggak nanti memakan waktu. Makanya bagi kalian yang ingin tahu pengucapannya yang agak lebih pelan, nanti kalian buka link di atas ya. Berikut dengan link terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Terjemahan pengucapannya dalam bahasa Indonesia. Oke, kita lihat latihannya. From the text, we can know that nectar is. Nah, kalau kalian tadi baca nektar itu bagaimana? Nah, kalau kalian tadi bisa punya kemampuan untuk menggunakan teknik membaca scanning atau seperti bagaimana cara kerja mesin fotokopi atau misalkan skimming dengan membaca cepat seperti yang dicontohkan tadi, kalian mungkin bisa langsung menjawab pertanyaan dari tadi ya. Nah, coba kita lihat pilihannya. Nektar itu adalah flower, mungkin B. Glukos, atau C. Part of a flower, mungkin bagian dari bunga. D. Food of worker bee. Iya juga ya. E. Sugary fluid secreted by flower. Wah, semuanya ini ya hampir mendekati kecuali yang B nya tidak mungkin. Nektar itu bunga, bagian dari bunga. Iya benar, bagian dari bunga. Nah, berarti ini kalau kalian melihat pilihannya jangan karena ini pendek, jawabannya paling pendek, atau kalau misalkan kayak pelajaran lainnya yang paling panjang pilih karena itu jawabannya. Oh, enggak juga. Tapi coba kita lihat teks sebelumnya.
Apa itu nektar? Ada di paragraf kedua. First view. Nah, jawabannya ada di sini. Sugar culture. Berarti jawabannya bukan berarti karena paling panjang, jawabannya adalah sugary fluid secreted by a flower. Ya, ada gulanya, sugar, kemudian secret disembunyikan oleh flower karena inside the flower. Jadi jawabannya paling mendekati bahwa nektar itu adalah I. Ya, betul. Pertanyaan berikutnya. The above text tell us about. Nah, kira-kira kalau misalkan bicara the above text tell us about, berarti sama dengan teks itu ngomongin apa sih secara keseluruhan ya. Kita tidak bisa melihat paragraf 1, kedua, ketiga, tapi kita harus menyimpulkan semuanya. Ini kita harus bisa menyimpulkan atau inference. Kira-kira jawabannya apa kalian? Nah, pilihannya itu the life of bees. Bees ya diceritakan sih. Bees are insect, iya benar. Bee itu adalah insect atau serangga. Thousand of worker bees, ya diceritakan di paragraf terakhir. Food of honey bees, oh ini mah food of honey bees mah yang nektar tadi. How bees make money, makes honey. Tuh jadi ngomongnya money ya. How bees make honey, bagaimana lebah membuat madu. Wah ini kalau ini berhubungan ya kira-kira apa yang pas dengan cerita di atas seperti ya berarti karena ini menceritakan tentang bagaimana ngomongin tentang lebah membuat madu, berarti jawaban yang paling mendekati adalah bukan A, the life kehidupan lebah, bukan B, lebah adalah serangga, walaupun benar ada di paragraf pertama. Thousand of worker bees ya ada di paragraf terakhir. Food of honey bees ya membicarakan tentang nektar. Jadi paling mendekati jawabannya adalah E. Nah, jawabannya adalah E. Ya mungkin itu sekian latihannya. Saya harap kalian bisa paham dengan bagaimana kita menjawab pertanyaan reading comprehension, terutama teks ini yaitu berhubungan dengan text explanation. Okay, done. Hope you understand it now. If not, go back and watch again the video. Okay, don't forget to subscribe. If you haven't subscribed, don't forget to like and comment if you have questions. And remember, share this video, okay, to your friend. Okay, share, just share. Okay. Thank you for your attention. See you.